Mungkin 2 menit closing statement dari Pamela untuk kita teman-teman PA Pemuda. Silakan Pamela. Oke, kalau menurut aku sih pendeta, pelayanan itu bukan dari sekedar kemampuan atau talenta aja yang kita punya sekarang ini, tapi dari kemauan kita sendiri, kita juga harus mempunyai kemauan yang besar untuk melayani. Karena apalah arti talenta, kemampuan itu semua, tapi kalau kita tidak mau melayani, ya kan? Dan menurut aku, dengan itu semua kan kita juga bisa menjadi terang di mana aja, khususnya bagi anak muda, entah itu di pekerjaan, entah itu di sekolah. Jadi dengan sesimpel apapun kemampuan dan sebesar kemauan kita, kita pasti bisa melayani, dan apalah arti itu semua, itu kan semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, terima kasih banyak ya Pamela Bowie. Waktu kita sudah habis, sayang banget ya, nggak terasa. Ya, 1 jam rasanya seperti 60 menit, nggak terasa banget ya. Jadi, tetapi kita harus akhiri. Terima kasih untuk masukan, saran, tips, pengalaman yang sudah dibagikan kepada teman-teman orang muda semua. Dan saya yakin itu sangat menginspirasi kita semua, sangat benar-benar memotivasi kita untuk tetap semangat di dalam pelayanan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, karena waktu kita sangat terbatas, nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pamela, Tuhan memberkati selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih semuanya. God bless. Oke. Saya kembalikan kepada Jansen dan Rackwell yang ada di Studio 7 Jakarta. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta atas bantuannya menjadi moderator, dan kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan gereja masing-masing. Yang pertama ini siapa? Rackwell, gereja siapa? Baik, terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya pada hari ini. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan pertama oleh Jemaat Salemba, yang akan dibawakan oleh Bapak Lando Lego sebagai Ketua Jemaat di Jemaat Salemba. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat sahabat buat kita semua. Pertama, saya mewakili Jemaat Salemba menyampaikan terima kasih banyak kepada kedua narasumber ya. Saudara Billy tadi sudah keluar, dan Saudari Pamela ya. Dengan pengalaman yang mereka sampaikan, biarlah itu boleh menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya anak-anak muda, supaya terus melayani. Karena dengan melayani, tadi saya kutip, saya dengar, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan tentunya juga menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Karena tugas sebagai orang Kristen adalah membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, memotivasi mereka untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi terima kasih kepada kedua narasumber dan juga kepada Pendeta Pancakarsi yang sudah ikut melayani, terlibat sebagai moderator dalam acara ini. Dan terima kasih kepada panitia ya yang sudah merangge acara ini sehingga terkumpul begitu banyak ratusan anak-anak muda. Ini sangat luar biasa, dan orang tua perlu belajar ini, karena yang dibicarakan ini adalah penginjilan, dan orang-orang muda ini kelihatan sangat antusias dalam penginjilan, sehingga kalau ini dilakukan maka segala macam gosip di gereja akan hilang. Kalau kita pusatkan, kita punya perhatian dalam penginjilan. Kalau kita pusatkan dari muda ya, bahwa kita menjadi orang Kristen adalah untuk menginjil, maka segala macam kepentingan pribadi, termasuk kongres luar biasa, akan berjalan dengan mulus. Karena apa? Semuanya itu untuk penginjilan. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih banyak Bapak Lego. Selanjutnya dari mana nih Bang Jansen? Selanjutnya kita akan mendengarkan secara singkat dari gereja atau Jemaat Galilea, Bapak Iksan Hanafi. Silakan. Baik, terima kasih atas nama orang-orang muda dari Jemaat Galilea kepada seluruh panitia, dan terutama kepada
Pendeta Pancakarsum yang menjadi moderator yang yahut sekali, saya paling suka, dan juga dua orang narasumber yang sangat punya pengaruh besar di negeri kita ini, yaitu Saudara Billy Mambrasar dan juga Saudari Pamela Bowie. Jadi biarlah motivasi ministry ini menjadi bekal untuk setiap anak muda. Karena kita semua ini adalah terang. Karena kalau terang itu tidak bisa ditaruh di bawah gantang atau di bawah meja, tetapi terang itu di mana saja menjadi pengaruh kepada lingkungan. Walaupun kita sebagai lilin kecil, dengan kita meleleh, tetapi kita menerangi orang. Jadi itulah tantangan kita untuk ministry, dimanapun kita berada, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, dan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga moderator, Pendeta Pancakarsum, dan juga dua narasumber tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Bapak, dan selanjutnya untuk dari gereja mana nih, Raquel? Baik, terima kasih banyak atas Bapak dari perwakilan Galilea. Pada saat ini kita akan mendengarkan dari Jemaat Jaka Sampurna yang akan diwakilkan oleh Bapak Pendeta Muda Sabar Simbolan. Baik, selamat sore bagi kita semua. Salam kepada jemaat yang bergabung orang-orang muda pada sore hari ini di PA Gabungan. Berterima kasih kepada panitia yang sudah mengkoordinir acara kita pada sore hari ini, khususnya Bapak Pendeta Pancakarsum yang sudah memimpin sehingga boleh berjalan dengan menarik, dan kami dari Jemaat Jaka Sampurna tentunya merasa diberkati dan bersyukur atas acara yang sudah kita ikuti bersama-sama pada sore hari ini. Dan terlebih khusus kami berterima kasih kepada dua narasumber, Saudara Billy Mambrasar dan juga Saudari Pamela Bowie, yang sudah menjadi inspirasi, ya, inspirator pada sore hari ini. Harapan kita bersama-sama, seluruh orang-orang muda, tentunya kami dari Jemaat Jaka Sampurna, setelah acara ini, kita akan lebih menghidupkan apa itu pelayanan, khususnya kita sebagai orang-orang muda. Saya pikir bukan hanya Saudara Billy, Saudara Pamela, kita semua punya peluang dan punya waktu untuk melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Salam dari kami, orang-orang muda dari Jemaat Jaka Sampurna. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih banyak Pak Pendeta Muda. Yang terakhir, saat ini kita mau ngapain nih, Bang Jansen? Terakhir, kata sambutannya. Yang terakhir, kita dari gereja Raquel sendiri, gereja Tamrin, oleh Saudari Alimanto Purba. Baik, selamat sahabat ya, menjelang selamat minggu bekerja. Kami dari Jemaat Tamrin sangat berterima kasih atas inisiatif semua orang-orang muda, khususnya ketua-ketua PA dan stafnya yang sudah merencanakan acara ini dan sudah berlangsung dengan baik hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua orang-orang muda, para ketua PA dan staf pemuda, dan juga dukungan dari setiap majelis, ketua-ketua jemaat, dan juga dari seluruh jemaat. Dan saya melihat hari ini bersyukur oleh karena ternyata di keadaan pandemi ini tidak hanya sekedar berat untuk kita lalui karena ada pandemi, tetapi ini membuka peluang banyak orang muda dari banyak gereja, dari belahan daerah mana saja, ya bisa bergabung saat ini. Saya tadi sempat lihat ada sekitar 360-an ya, Pendeta Karsum ya. Dan ini sungguh suatu berkat hari Sabat ini, karena begitu banyaknya semangat dari orang muda untuk mendengarkan dan bergabung di acara ini, termasuk ada sahabat-sahabat kita dari YAPI dan dari lokasi lain. Dan yang patut kita syukuri adalah kita bersyukur karena ada orang muda yang Tuhan percaya dan gunakan di dalam pemerintahan ini ya, menjadi staf milenial. Jadi ini memang zamannya milenial dan Tuhan gunakan orang muda di dalam pemerintahan ini. Itu adalah
satu berkat bagi kita umat Tuhan dan juga satu teladan ya, kesempatan bagi orang-orang muda untuk terus berkarya ya, untuk terus melakukan yang terbaik khususnya di dalam pelayanan. Maka Tuhan akan memilih dan menggunakan kita apabila kita memang sudah dilihat siap untuk menerima tanggung jawab itu. Jadi terima kasih kepada Kak Billy Mambrasar, demikian juga Kak Pamela Bowie. Tuhan memberkati di dalam tanggung jawab dan pelayanannya. Kami pun akan tetap doakan sehingga tetap menjadi berkat, menjadi teladan bagi semua orang-orang muda, tidak hanya di gereja kita ya, maupun di tempat lain. Dan juga Pendeta Karsum yang sudah membantu dengan baik. Semuanya ini adalah untuk hormat pujian bagi nama Tuhan. Inilah sambutan yang kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Pak atas kata-kata terakhirnya, dan mohon maaf untuk gereja-gereja lain karena waktu terbatas, jadi perwakilan saja. Terus kita langsung lanjut ke renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Raymond Papa. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Tepatnya hari Jumat kemarin sore, kami berkesempatan untuk menikmati hidangan salah satu rumah makan Padang yang ada di sekitar Galaksi Bekasi. Di saat kita akan membayar, pihak bagian kasir rumah makan Padang tersebut langsung bertanya kepada kami berdua dengan istri, "Bapak Ibu Advent ya?" Bagaimana bisa tahu? Kita balik kepada pihak kasir. "Oh, karena tadi waktu kami suguhkan teh, tidak mau menerima, bahkan kita ganti dengan air putih." "Oh ya? Bagaimana Bapak bisa tahu juga kalau memang orang Advent yang Bapak tahu sebelumnya seperti itu?" "Oh iya, itu orang-orang yang di sebelah sana." Dia tunjukkan jarinya ke arah mana, saya nggak terlalu tahu persis, tapi yang jelas mengunjuk kepada gereja Jaka Sampurna. Oh, orang Jaka Sampurna dalam benak saya sudah memberikan contoh yang baik kepada kerabat kita di rumah makan Padang. Terlepas dari apapun itu nama rumah makan Padangnya, tapi yang jelas setidaknya mereka kenal integritas Advent itu baik. Saya bersyukur sebab ketika saya ditanyakan dan dikonfirmasi apakah Advent atau tidak, mendapatkan identitas gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan status yang baik. Puji Tuhan. Dan ini menjadi satu ekspektasi kita, kalaulah boleh, kita dikenal sebagai anggota Advent yang memang benar-benar mendatangkan pengaruh ataupun dampak yang baik, dampak yang positif kepada sekitar kita. Sebab bagaimana diri kita akan menjadi khotbah yang hidup, terlepas dari berbagai cara kita untuk menginjil. Secara pribadi, dari apa yang sudah dipaparkan ataupun diuraikan oleh dua narasumber kita, Saudara Billy Mambrasar, demikian juga dengan Saudari Pamela Bowie, saya melihat bahwa apa yang mereka sampaikan dengan berbagai pengalaman mereka, sebagai pribadi saya harus bangga, sebab mereka benar-benar menunjukkan bahwa identitas Advent itu tidak lekang dari keberadaan mereka, baik dimanapun mereka berada. Betul, mereka adalah pemilik status yang berbeda-beda, tapi sebetulnya kalau disatukan, kemasan mereka adalah public figure. Saudara, tidak mudah untuk menjadi contoh, bahkan menjadi terang kepada orang lain ketika kita memiliki status sebagai public figure. Kita akan dengan mudah disorot, kita akan dengan mudah untuk menjadi bahan perhatian. Serba salah akan mungkin terjadi bagi setiap langkah ataupun gerak-gerik mereka. Tetapi puji Tuhan, dua sahabat kita ini bisa menjadi terang di mana mereka berada. Tentu tidaklah mudah juga untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Akan banyak sorotan yang negatif, nada-nada skeptis yang mereka alami. Tapi yang kita harus syukuri adalah mereka tetap bertahan dalam iman dan percaya mereka. Mengacu kepada ayat yang tertulis di dalam layar kita ini, ayat inti yang diangkat adalah
Yohanes 3 ayat 30. Bunyinya adalah, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini adalah merupakan tugas rohani, tugas moral kita bersama. Sebab ketika dimanapun kita berada, bukan diri kita yang kita tonjolkan, tapi siapa Yesus di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, bukan kita mau menunjukkan siapa kita dengan segala kelebihan, tetapi kolektivitas, hubungan chemistry kita dengan Tuhan, itu yang paling utama, dan itu akan menjadi khotbah yang hidup. Itu sebabnya saya senang ketika tadi mendengar pemaparan daripada Billy. Dia punya konsep reach out. Kemudian Pamela juga bahkan tidak segan-segan untuk mau turun dalam pelayanan. Meski mereka berdua pemilik status sebagai public figure. Kadang-kadang saya merenung, sudahkah saya juga, even sebagai pendeta, mau down to earth untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk turun sebagai pelayan. Ini juga mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi kita semua. Maka adalah betul salah satu petikan lagu rohani yang kerap kita dengar, hidup ini memang harus menjadi berkat. Sebab kita tidak tahu di ambang batas mana usia kita. Kita juga tidak tahu sampai di mana nafas terakhir kita akan berhembus. Kepada orang-orang muda, kepada sahabat-sahabat saya di sini, kepada orang-orang tua, kepada umat-umat Tuhan yang hadir dari berbagai penjuru tempat yang ada di Indonesia ini. Mungkin kita tidak asing dengan satu berita yang belakangan ini marak muncul. Saya pribadi sangat terkesan dan tidak salah rasanya saya angkat untuk memberikan satu contoh. Raffi Ahmad. Beberapa waktu lalu saya mengikuti petikan video yang ada di YouTube. Di saat dia tiba-tiba terbangun dan berpikir dia ingin berbuat apa dengan materi yang ada pada dia. Betul, dia adalah orang yang sudah punya banyak uang. Tapi yang saya suka dari dia adalah dia tidak segan-segan memberikan kasih, memberikan kejutan, memberikan hadiah dengan satu unit mobil Honda HR-V kepada Ucok Babah. Terlepas mereka adalah anggota Advent, pengikut Kristus, atau bukan. Tapi yang saya suka adalah aksi sosial. Saya tidak katakan teori tidak penting. Tapi untuk sekarang ini, umat-umat Tuhan, wahai kerabat-kerabatku orang-orang muda, yang diperlukan sekarang adalah setelah kita menerima teori tersebut, what should I do? Apa yang kita harus lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Pamela maupun Billy, ya even Billy juga sudah tidak bersama dengan kita sekarang ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Saya mau mencoba untuk mereposisikan keadaan mereka persis seperti yang pernah dialami oleh Musa dan Yusuf. Musa tidak pernah berpikir dia akan menjadi orang yang terkenal. Bahkan ketika Tuhan memanggil Musa, meminta Musa untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel dalam satu planning, Musa tidak serta-merta, oke Tuhan, I will go. Enggak. Bahkan dengan konteks yang saya mau katakan dalam bahasa kemanusiaan kita, Musa masih coba negosiasi dengan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Aku adalah orang yang timpang lidah, yang tidak cakap untuk berbicara. Aku juga sudah pernah berbuat sesuatu kepada bangsa Mesir. Bagaimana mereka bisa mendengarku? Tapi Tuhan katakan, aku akan memampukanmu. Aku akan menjadikanmu sebagai berkat. Aku akan menjadikan dirimu sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah perhambaan di Mesir. Walau dengan berbagai dinamika perjuangan yang dilalui oleh Musa dengan ratusan ribu bangsa Israel, akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Meski Musa tidak tiba juga di tanah Kanaan. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf juga tidak pernah bermimpi. Yang dia tahu hanyalah melakukan yang terbaik menurut akan ajaran Tuhan melalui didikan orang tuanya. Tapi bahkan dengan satu fase kepahitan hidup, Yusuf harus dijual. Dia tidak berontak. Dia tidak mengadakan perlawanan.
Bahkan dengan satu cara Tuhan, Musa menjadi orang penting di tanah Mesir. Baik Musa maupun Yusuf adalah dua contoh yang bisa kita jadikan sebagai teladan rohani. Bagaimana dalam siklus hidup kita, dengan antah berantah keterbatasan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu ke depan, bukan tidak mungkin suatu saat Tuhan akan gunakan kita menjadi berkat. Nah, saya mau katakan bahwa tidak harus menjadi artis, tidak harus menjadi public figure, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan tunggu uang ada banyak dulu, baru kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita begitu tersentak bangun, kita harus berpikir, apa yang harus kita lakukan dengan segala kemampuan yang ada pada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pamela dan Billy sudah menjadi satu contoh dari sekian banyak contoh yang terbentang di muka bumi ini untuk menceritakan siapa Yesus dalam diri masing-masing. Gereja Advent harusnya menjadi salah satu juru kabar Allah di dunia ini. Kita harusnya menjadi bagian dari parsialisasi yang tengah ada umat-umat Tuhan yang boleh dipersatukan untuk menjadi terang kepada banyak orang. Masih ingat bagaimana Yesus memberikan 5.000-an orang makan dengan mujizat yang ada, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Implikasinya adalah bahwa ada 5 jari di masing-masing tangan kita. Baik itu kaki juga maupun tangan kiri dan kanan kita. Lalu ada 2 telinga, ada 2 mata, ada 2 kaki, ada 2 tangan. Implementasinya adalah bahwa kita punya kewajiban untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan akan ubahkan meski 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Tuhan akan ubahkan 5 jari masing-masing tangan, masing-masing kaki kita. Tuhan akan ubahkan 2 tangan, 2 telinga, 2 kaki kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Apapun kondisi kita, siapapun, strata apapun keberadaan kita pada saat ini. Berkat menjadi berkat kepada semua orang adalah kerinduan kita bersama. Itu sebabnya saya senang mau memetik satu kutipan yang kerap didengung-dengungkan oleh salah satu buzzer terkenal di Indonesia, Ade Armando. Dia berkata, hanya dengan menggunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Saya mau ajak sahabat-sahabat orang muda, umat-umat Tuhan yang berkesempatan hadir pada saat ini. Bersama dengan kerabat kita, Billy Membrasar dengan Pamela Boy. Mari kita menggunakan akal sehat. Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita untuk menjadi terang bagi banyak orang. Mari kita gunakan segala keterbatasan dan kemampuan kita untuk menjadi pelayan kepada banyak orang. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Berhentian
Puji Tuhan, terima kasih banyak atas renungan tutup sahabat yang telah dibawakan oleh pendeta. Pada saat ini kita akan doa tutup sahabat yang akan dibawakan oleh saudari Tiar Mauli Pandiangan. Baik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberkati acara PA sampai penutupan Sabat ini ya Bapa, dan biarlah segala rangkaian yang dilakukan pada hari Sabat ini, semuanya itu hanya untuk bertujuan memuji dan memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi masing-masing kami umat-Mu ya Bapa. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk pelajaran PA pada sore hari ini dan penutupan Sabat yang mengajarkan kami bagaimana kami adalah rekan kerja Allah. Biarlah kami ya Tuhan Engkau mampukan melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan pelayanan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi ataupun ministry atau pelayanan lainnya ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami, setiap di dalam pelayanan kami hanya bermotif untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam 6 hari bekerja ke depannya Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menuntun kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan dalam istirahat kami malam hari ini juga, dan biarlah Engkau selalu beserta dengan kami. Kami juga memohon ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pembicara di acara PA ataupun penutupan Sabat, berkat-berkat melimpah bagi mereka, supaya di lain kesempatan mereka juga akan memberikan firman Tuhan kepada umat-umat-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, sertai kami di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih banyak Saudari Pandiangan. Baik, Bang Yansen bagaimana ini? Selamat minggu kerja. Kerja. Terima kasih, acara PAG kita sudah selesai. Terima kasih untuk narasumber yang sudah mau join, bergabung di dalam PA, dan partisipan yang telah mengambil bagian, terutama juga gereja-gereja, sampai ada niat ya, semoga Bang Billy atau nanti bisalah main ke daerah Jawa Timur. Terima kasih semuanya, bisa saling menyapa, unmute satu sama lain. Selamat minggu bekerja, KPM. Selamat minggu bekerja semuanya. Selamat minggu bekerja semuanya. Selamat minggu bekerja. Terima kasih banyak untuk pelayanan. Minggu.